Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel. Kita ada di video seri VBA Excel. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengurutkan data di Excel menggunakan VBA. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita akan urutkan data berdasarkan nilai dan kemudian diurutkan juga berdasarkan nama. Jangan kemana-mana. Oke, di sini kita punya sebuah data. Data kita terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama berisi nomor, kolom kedua berisi nama, kolom ketiga berisi nilai. Kemudian kita punya 13 baris di sini. Ada 12 baris data dan baris pertamanya adalah header. Tentu saja seharusnya bisa sampai 20 baris, 100 baris, 300, bahkan 1 juta baris. Dan program kita seharusnya bisa mengatasi hal tersebut. Dan kita ada 2 cara untuk mengurutkan data menggunakan makro, menggunakan VBA. Ada 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan fitur yang dimiliki Excel, tapi akan kita perintah menggunakan VBA. Dan cara yang kedua adalah full programming, artinya tidak menggunakan fitur yang dimiliki Excel. Oke, kita akan lanjutkan metode yang kedua atau cara yang kedua, yaitu menggunakan full programming. Artinya, kita tidak akan menggunakan fitur yang dimiliki Excel seperti tadi. Kita tidak akan menggunakan record makro. Kita langsung ke VBA Editor. Ini adalah kode kita yang sebelumnya. Kita akan buat kode yang berikutnya. Mungkin kita pisahkan di modul yang berbeda, biar jelas, tidak campur aduk. Sekarang kita ada di modul yang kedua. Kita benar-benar mulai dari nol. Jadi karena kita tidak menggunakan record makro, jadi kita harus buat sub prosedur sendiri dan seterusnya. Yang pertama tentu saja kita harus membuat sub prosedur. Kita akan beri nama sub prosedur atau makro kita adalah urutkan data cara 2. Ini sebenarnya terlalu panjang ya, seharusnya nggak perlu sepanjang ini. Teman-teman boleh menggunakan nama yang lain. Bisa menggunakan nama yang lain. Enter, kemudian setelah sub di enter maka akan muncul end sub. Jadi sub namanya adalah ini, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian end sub. Selanjutnya kita mulai dengan yang pertama seperti biasa. Pertama adalah dimensioning. Kita akan buat dimensioning untuk workbook seperti sebelumnya. Saya tidak perlu jelaskan lagi maksudnya apa. Teman-teman harusnya sudah tahu di metode yang sebelumnya. WS1_1 worksheet. Dan saya yakin saya akan butuh variabel ini baris akhir, baris terakhir, as long. Makanya saya akan langsung tulis saja karena saya yakin saya akan butuh ini. Dan selain itu, saya juga akan butuh variabel i namanya. As long juga. Untuk apa? Untuk proses pengulangan. Nanti teman-teman akan tahu kenapa saya butuh variabel i dan kenapa harus namanya i. Nggak penting ya, nama ini bisa apa saja. Ingat, variabel ini sebaiknya namanya semakin pendek semakin baik. Cuma kadang-kadang kalau namanya terlalu pendek, kita sendiri lupa ini dulu variabelnya untuk apa. Tapi karena i akan kita gunakan untuk looping, jadi harusnya tidak ada masalah. Pasti ingat. Oke, selanjutnya kita akan masukkan workbook, active workbook, dan active worksheet ke dalam variabel objek tadi. Seperti biasa, kita menggunakan set bb1 sama dengan active workbook. Teman-teman harusnya sudah tahu. Nggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Sama dengan active sheet. Oke, sudah. Nah, kita akan mulai proses yang pertama. Tahap pertama adalah memasukkan data yang ada di worksheet, yang ada di sel-sel tadi. Maksud saya ini. Data ini akan saya masukkan ke dalam variabel. Berarti kita butuh variabel. Jadi kita akan tambahkan lagi di sini dim variabel. Kita akan menggunakan array, bukan variabel tapi array.
array, nomor, array menggunakan buka kurung tutup kurung, ini yang dimaksud dengan array. Jumlah berapa indeks arraynya belum kita tentukan, akan kita tentukan nanti. Ini slong, kemudian array yang berikutnya nama string, kemudian array nilai jangan lupa buka kurung tutup kurung long. Oke, nggak ada masalah, harusnya long. Oke, sekarang kita akan tahap pertama adalah memasukkan data, memasukkan semuanya ini ke dalam array. Dengan for, kita menggunakan loopingnya adalah menggunakan for i sama dengan 2 to baris akhir. Next i. Perhatikan di sini. Baris akhirnya ini belum kita tentukan, kita harus di sini. Oh ya, kita tambahkan with dulu, with ws supaya mempermudah kita, ws1_1. Kemudian ingat, with harus ada and with seperti ini. Dan kita tambahkan tab supaya rapi. Apakah pengaruh tab ini? Tidak ada pengaruh ya, tab ini tadi tidak ada pengaruh. Jadi nggak ada masalah, hanya supaya terlihat lebih rapi dan kita lebih enak untuk melihatnya. Kita akan masukkan baris terakhirnya seperti tadi. Jadi teman-teman nggak perlu bingung apa ini baris terakhir, harusnya sudah tidak perlu bingung karena sudah dijelaskan panjang lebar di awal. Oke, sama persis dengan yang tadi, jadi teman-teman tidak perlu bingung ini apa. Kemudian hasil dari baris akhir, kemudian kita letakkan di sini baris akhir. Jadi pengulangan ini adalah pengulangan dari 2 sampai baris akhir. Kalau kita lihat baris terakhirnya di sini adalah 13. Jadi dari 2 sampai 13. Kemudian di sini kita akan proses memasukkan data-data ini 1 Januari 80 dan seterusnya ini ke dalam variabel, ke dalam array. Maka di sini arraynya belum kita tambahkan indeks, jadi harus kita redimensioning lagi. Kita tambahkan indeksnya. Kenapa kok harus nggak langsung ditambahkan di awal? Kenapa harus ditambahkan sekarang? Karena kita baru dapat berapa jumlah datanya di sini, baris akhir ini. Maka kita tambahkan di sini redim bukan baris akhir tapi baris akhir dikurang 1 long. Kenapa harus dikurang 1? Kalau kita lihat dari 13 baris ini ternyata hanya 12 baris aja yang ada datanya dan ada 1 header. Jadi kita kurangi header, maka kita harus minus 1. Redim lagi untuk array nama. Sekali lagi baris akhir ini 1 string. Nggak ada salahnya ini saya copy aja biar lebih cepat. Redim nilai long. Oke, seperti ini. Baru di sini kita akan masukkan data kita ke dalam array yang sudah kita buat tadi. Array i minus 1. Kenapa harus minus 1?
Karena array kita pengennya array ini indeksnya dari 1 sampai berikutnya. Sedangkan i yang pertama adalah 2. Jadi supaya mulai dari 1 harus kita kurang 1. Kemudian sama dengan dot cells row sesuai dengan i. Kemudian kolomnya adalah kolom 1. Dot value. Array no. Maksudnya array nomor. Kemudian dia adanya di kolom 1. Kita lanjut. Kita copy saja selanjutnya, kemudian kita tinggal ubah. Kita copy saja biar lebih cepat seperti ini. Kemudian ini array nama, array nilai. Yang ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Oke. Kita baru selesai untuk memasukkan datanya ke dalam array. Dan selanjutnya kita akan lakukan mengurutkan data yang ada di dalam array ini. Jadi kita akan urutkan data yang ada di dalam array ini menggunakan algoritma pemrograman. Ingat, kita sama sekali tidak menggunakan fitur Excel di sini. Kita masih di dalam WA1, jadi kita lebarkan saja di sini jadi biar lebih lega. Oke, saya akan tuliskan kode program dan akan saya jelaskan nanti fungsinya untuk apa. Oke, baris ini adalah untuk melihat apakah array no ini sudah memiliki data atau belum. Jika belum memiliki data, jadi bagian ini tidak terjadi, maka dia tidak ada datanya. Maka jika tidak ada datanya, tidak akan diproses yang ada di dalam if ini. Kenapa harus kita tambahkan ini, if ini? Kalau misalkan kita tidak tambahkan ini dan langsung diproses, jika tidak ada datanya, maka akan muncul error. Jadi ini supaya tidak error. Baru kemudian kita akan tambahkan di sini adalah proses untuk mengurutkan data. Yang pertama, saya akan tambahkan variabel namanya belum urut. Ini hanya untuk penanda saja. Belum urut, saya akan tambahkan di sini dim belum urut as boolean. Jadi isinya nanti kalau nggak true, false. Yang pertama kita tambahkan belum urut sama dengan true. Karena di awal kan pasti belum urut, jadi kita pastikan dulu belum urut sama dengan true. Kemudian baru kita lakukan pengulangan menggunakan do. Do sampai kapan? Do loop. Ingat. Do while loop. Do loop while belum urut sama dengan true. Jadi yang akan kita kondisikan adalah melakukan pengulangan, terus mengulang selama belum urut sama dengan true. Jadi kalau belum urut masih true, maka dia akan ngulang terus. Sampai kapan? Sampai belum urut sama dengan false. Di dalam do ini kita akan tambahkan baris program ini, belum urut sama dengan false. Jadi kita akan tambahkan looping lagi, yaitu looping di dalam looping. Looping yang berikutnya adalah menggunakan for. For i sama dengan 1 to u bound. Apa nih u bound? Nanti saya akan jelaskan. U bound are no minus 1. Next i. Looping yang pertama adalah menggunakan loop, do loop. Kemudian looping yang kedua menggunakan for next. Nah, di dalam loop for next inilah kita akan masukkan proses pengecekan komparasi untuk menjadikan yang tadinya sebelum urut menjadi urut. Yang akan kita urutkan yang pertama adalah nama dulu. Jadi prosesnya akan kebalikan dengan yang metode yang pertama tadi. Kalau metode yang pertama tadi, proses ngurutnya adalah pertama menggunakan nilai, baru kemudian menggunakan nama. Tapi di sini
kita harus nama dulu baru nilai. Jadi yang pertama, jadi kita akan cek. Kita ulang berkali-kali, kita akan cek apakah nama di baris I ini lebih besar daripada nama di baris I plus 1 atau di baris setelahnya. Jika dia lebih besar, maka akan kita lakukan adalah apa? Pertama, kita akan masukkan isi variabel ke dalam variabel temporary. Oke, kita harus tambahkan dulu. Di sini kita akan dimensioning untuk variabel tem 2, tem 3. Kalau tidak ada tipe datanya, data type seperti ini, maka artinya ini varian. Jadi tem 1, tem 2, tem 3 varian. Oke, nggak masalah. Tapi sebaiknya sebenarnya kita harus hindari varian, karena varian ini mengambil slot memori sangat besar. Jadi sebaiknya hindari varian. Dan kenapa kita membutuhkan tem 1, tem 2, dan tem 3? Karena jumlah data yang akan kita olah ada 1, 2, 3. Kita lanjutkan di sini. Jika ditemukan nama lebih besar daripada nama di baris setelahnya, maka kita harus tampung tem 1. Kita pindahkan datanya ke dalam tem 1. Sama dengan setelah kita pindahkan ke tem 1, tem 2, dan tem 3 datanya ini, baru kemudian kita pindahkan dari data dari baris setelahnya ke variabel ini. Baru kemudian isi dari R nomor baris berikutnya kita isi lagi dengan tem. Jadi kita seperti menukarkan data. Kita tukarkan data dari R nomor baris saat ini, kita tukar dengan baris yang setelahnya. Jadi yang akan kita lakukan, saya akan copy saja biar lebih cepat. Jadi yang kita lakukan adalah pindahkan dulu data R nomor I ke dalam tem 1, kemudian kita pindahkan yang baris setelahnya ke dalam R nomor I, baru kemudian baris setelahnya kita masukkan data dari temporary 1. Jadi ini adalah memindahkan data, hanya saling tukar data saja. Dan di sini kita tambahkan belum urut. Oke, saya akan jelaskan apa maksud dari kode program yang ada di sini. Karena kode program inilah inti dari proses mengurutkan data kita tadi. Saya akan jelaskan di Excel. Oke, kalau kita lihat tadi, maka kode program kita adalah jadi yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pengulangan selama belum urut masih true. Kapan dia akan berhenti? Ketika belum urut sama dengan false. Makanya kita tambahkan di sini. Makanya kita tambahkan di sini belum urut sama dengan false. Nah, jika kode program ini kita jalankan, maka sekali loop sudah langsung selesai. Kenapa? Karena belum apa-apa, kita belum urut sudah sama dengan false. Jadi while belum urut sama dengan true sudah tidak berlaku. Jadi looping berhenti. Tapi tentu saja bukan itu yang kita cari, kita akan mengurutkan data. Kita akan mengurutkan data yang ada di sini. Maka kita tambahkan lagi di sini for. Apa U-bound? U-bound ini sebenarnya gini. U-bound ini array itu ada indeksnya, indeks 1 sampai dan seterusnya. Nah, indeks ini ada low bound, ada upper bound, lower bound, dan ada upper bound.
low bound-nya adalah, jadi indeks terkecilnya itu berapa? Di sini bisa 1 atau 0. Kemudian indeks terbesarnya berapa? Sesuai dengan data kita. Kalau kita lihat data di sini, ternyata adalah 12. Maka di sini adalah 12. Ketika kita dimensioning, itulah proses upper bound-nya ditentukan. Nah, ketika kita tulis di sini, U bound R no, maka sudah pasti isinya adalah 12. Karena kita tadi sudah melakukan deklarasi menggunakan dimensioning. Oke, jadi for I sama dengan 1 sampai 12. Jadi ini bisa kita ganti dengan 12. 12 minus 1. 12 minus 1. Oke, kita akan melakukan pengulangan 12 minus 1. Kenapa minus 1? Kita akan lihat nanti. Kemudian for, ada next di sini. Next I. Nah, di dalam for inilah kita akan melakukan pengujian, komparasi. Menggunakan apa? Menggunakan if. Di sini kita akan melakukan pengurutan untuk nama. If array nama indeks saat ini, indeks I, lebih kecil dari array nama indeks I plus 1. Jadi baris setelahnya. Then, maka lakukan sesuatu. And if di sini. Maka lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu apa? Yang pertama adalah memindahkan data. Jadi tukaran data. Jadi jika ditemukan ada data nama di baris tersebut lebih kecil dari baris berikutnya, maka di sini ditukar. Yang dimaksud seperti apa? Kita harus bandingkan. Saat ini kita ada di I-nya sama dengan 1. Jadi I1 kita akan bandingkan dengan I plus 1. I plus 1 adalah 2. Jadi kita akan bandingkan dengan yang kedua ini. Jadi Januar akan dibandingkan dengan Feby. Januar dan Feby, apakah Januar lebih kecil daripada Feby? Kita lihat apakah J lebih kecil dari F? Tidak. Ternyata untuk I sama dengan 1, Januar itu tidak lebih kecil dari Feby. Makanya langsung tidak masuk, jadi for I-nya langsung lanjut. I-nya dilanjut, kemudian dia cek lagi. Apakah Feby, I sama dengan sekarang, I sama dengan 2, I adalah 2. Apakah di sini berarti 2 plus 1, 3. Apakah Feby lebih kecil dari Martin? Apakah F lebih kecil dari M? Apakah F lebih kecil dari M? Iya, oke. Kalau iya maka dia akan masuk di sini. Ketika dia ditemukan R nama I lebih kecil daripada R nama I plus 1, maka dilakukan harus penukaran data. Dari sini kita tukar ke sini, dan di sini kita tukar di sini datanya. Tapi tentu saja nggak bisa kita lakukan penukaran seperti itu langsung, maka kita menggunakan temp. Jadi kita tambahkan temp di sini. Saya akan hapus dulu. Karena proses ini tidak bisa, maka kita harus tambahkan temporary. Kita tambahkan temp. Nah, jadi yang pertama, data yang ada di R nama I ini kita masukkan dulu ke dalam temp, baru kemudian yang ini kita pindahkan ke dalam R nama, baru terakhirnya kita dari temp kita pindahkan ke R nama I plus 1. Seperti itu. Baru ketika sudah kita lakukan, selanjutnya adalah di sini belum urut sama dengan true, supaya proses loopingnya tetap berlanjut, kemudian exit for. Supaya apa? Ketika ketemu sekali, ini kan udah ketemu, oke, ini ketemu, maka selesai, lanjutkan ke looping berikutnya. Perhatikan, karena belum urut sama dengan true, maka di sini belum urut juga sama dengan true. Selama belum urut sama dengan true, maka do loop ini akan tetap lanjut. Lanjut lagi, ketemu lagi dengan for, kemudian dicek lagi, karena tadi yang ini sudah pindah ke sini, Feby ini, sekarang urutannya bukan Feby Martin, tapi Martin, Feby. Perhatikan, apakah Januar lebih kecil daripada Martin? Iya, berarti Martin harus dipindah lagi. Martin harus dipindah ke atas lagi, kemudian Januar di bawahnya.
dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai tidak ada lagi ditemukan ini. R nama lebih kecil dari R nama plus 1. Dan kenapa ini harus minus 1? Perhatikan kenapa nih R nama harus minus 1? Karena di sini sudah ada plus 1. Kalau misalkan kita nggak minus 1, nanti yang terakhir, bagian terakhir, di bagian sini, 12, maka akan menemukan data yang kosong. Indeks yang kosong. Maka akan menjadi error. Indeks kosong, maka akan menjadi error. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Maka datanya bisa urut. Kita kembali ke kode kita. Jadi kode ini fungsinya untuk mengurutkan nama. Selanjutnya, setelah nama urut, kita akan urutkan lagi berdasarkan nilai. Kita copy saja biar mudah. Yang kita ubah cukup di bagian ini. Nama kita ganti dengan nilai. Array nilai. R nilai. Apakah kita harus menggunakan R ini? Enggak ya, ini hanya nama. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama apa saja. Ini saya gunakan R supaya membedakan antara variabel dan array. Karena itu dua hal yang berbeda. Oke, pertama urut berdasarkan nama sudah. Yang terakhir urut berdasarkan nilai. Setelah kita urut berdasarkan nama dan nilai, yang terakhir adalah kita harus menuliskan kembali datanya satu persatu. Jadi kita akan tuliskan datanya satu, persis seperti ini, tapi akan kita balik. Ya, seperti ini, persis seperti ini. For i sama dengan 2 to baris. Tapi kita akan balik. Sel satunya kita pindahkan di sini. Sama dengan seperti ini. Persis seperti ini. Jadi daripada menulis lagi, mendingan kita copy paste, kemudian kita manfaatkan. Tapi jangan sampai salah. Kadang-kadang kita lupa. Oke, seperti ini. Jadi saya ulang. Ini adalah tahap untuk mengambil data, memasukkan dalam variabel. Kemudian di dalam variabel memasukkan data ke dalam array, kemudian di dalam array kita urutkan kembali, kita urutkan datanya berdasarkan nama, kemudian yang kedua kita urutkan datanya berdasarkan nilai, baru kemudian kita tulis lagi datanya ke Excel. Ini adalah proses menulis ke data Excel. Jadi ada 4 tahap. Tahap pertama masukkan data, tahap kedua mengolah yang tahap pertama, kemudian mengolah lagi kedua, baru kemudian kita tuliskan lagi di tahap yang keempat, kita tuliskan lagi ke Excel. Sekarang kita waktunya mencoba. Mudah-mudahan tidak error. Kita lihat. Kemudian tab developer, kita tambahkan shortcut. Urutkan data cara 2, kita tambahkan shortcut. Kali ini kita shortcutnya adalah T. Bisa apa saja ya, teman-teman bisa menggunakan huruf apa saja. Tidak masalah. Kita tes T. Oke. Apakah sesuai dengan harapan kita? Oh tidak teman-teman. Lihat, ternyata urutannya nilainya dari atas ke bawah. Berarti ada sesuatu yang salah. Kita lihat dari kode kita. Ingat, nilai ini harusnya adalah dari besar ke kecil. Kalau nama dari kecil ke besar. Kalau nama dari kecil ke besar. Sedangkan nilai itu dari besar ke kecil. Berarti ini harus kita balik. Seperti ini. Kita tes sekarang. Kita tes ulang. Oke. Aprilia 95. Kemudian kita bandingkan dengan data yang sebelumnya. Sama. Oke, sukses. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa kita menggunakan dua cara ini. Kalau kita lihat, sepertinya lebih mudah menggunakan cara yang pertama. Ya kan? Di cara pertama ini sangat sederhana, sangat simple. Bahkan kita nggak perlu menulis kodenya, cukup dengan record makro, terus kemudian kita memodifikasinya. Sedangkan di cara kedua ini, wow, sangat panjang dan ribet. Tapi nanti dulu.
Dua cara ini adalah dua pendekatan yang berbeda. Jika kita menggunakan cara yang pertama, ini kita menggunakan Excel. Artinya apa? Data kita harus berada di atas Excel. Kadangkala data kita bukan ada di dalam Excel. Jika kita melakukan pemrograman yang sesungguhnya, maka data kita semuanya ada di dalam variabel, bukan di atas Excel. Jika data kita ada di atas Excel, tentu pilihan ini adalah pilihan yang paling efektif karena cepat dan mudah pemrogramannya. Tapi kadangkala data kita adanya di dalam variabel, di dalam array. Dan jika data kita ada di dalam array, di dalam variabel, maka mau nggak mau kita harus menggunakan cara yang kedua ini. Cara yang full programming. Dan kalau memang kita adalah seorang programmer yang membuat sebuah data yang kompleks, sudah dipastikan kita akan lebih membutuhkan cara yang kedua. Dan jika teman-teman mengalami kesulitan, silahkan tulis komentar. Atau mungkin teman-teman punya ide lain tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya, silakan juga tulis di komentar. Jika teman-teman ingin mempelajari VB Excel dari awal, maka teman-teman bisa membeli buku kitab VB Excel level 1 yang saya tulis. Linknya ada di description. Teman-teman juga bisa mengunjungi website saya, clinicexcel.com. Di sana teman-teman bisa menemukan how to, kemudian tips and tricks tentang VB Excel. Dan jika teman-teman ingin mempelajari VB Excel lebih terstruktur, teman-teman bisa menghubungi indotrainingcenter.com yang linknya ada di description. Oke, saya Rahmat Ngarasan undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.